Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara Oska dan SG. Apaan tuh? Obrolan santai kata dan special guest bersama Iksan Ramadan. Apa kabar Iksan? Alhamdulillah, Wi. Di sini kita akan ngebahas ini ya, asosial. Lu pernah nggak sih kayak ngerasain di kehidupan sehari-hari kayak asosial gitu tuh? Tapi nih sebelum lo cerita, Pak Ustadz, gak mampir dulu. Pak Ustadz. Oh iya boleh. Ya sini Pak Ustadz. Sini ngopi Pak Ustadz. Pak Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz. Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Mau ngapain ya? Lah kan tadi bapak yang ngajak. Oh iya. Gimana? Oke, Pak. Oh ini clip on ya? Iya. Yes. Harus inilah spesial buat Pak Ustadz. Karena sudah diundang ke sini. Harus nanti ada amplopnya Pak Selo. Udah disediain. Pak, di belakang layar aja. Ini harus muter-muter ini ya, Pak. Kok muter-muter? Gue bingung lihatnya, Pak. Ya gimana nih? Ada yang perlu saya tanya nggak nih? Jawab Pak, jawab. Jawab. Bukan ditanya. Kopi disediain buat saya nih? Iya, tuh. Masih ada semutnya itu. Seruput dulu, Pak, biar nggak jadi agak. Salah. Salah ini. Aduh. Kopinya mantap sekali. Bukan. Gimana nih menurut Pak Ustadz tentang Kok jadi logat Sunda? ini gimana sih? Jawa. Gimana nih menurut Tapi ntar gue clip on dulu nih. Biar soy buliknya kelihatan. Biar apa tuh? Ini nggak masuk nanti di cut. Gak usah acting deh. Sosokan acting nggak ya Iksan? Biar apa tuh? Ya biar. Oke. Lo gue nanya. Gimana nih menurut lo kalau misal tentang asosial itu? Asosial. A. Disingkat deh. Panjangan dong. Tapi yang pernah gua temuin ya, asosial itu sering terjadi di kota-kota besar gitu. Iya. Kalau kota kecil jarang. Gak ada penduduk ya? Kota kecil. Ya di kota-kota besar itu sering gua temuin asosial tuh. Gua pernah gitu kan sampingin sama orang, pastilah gitu kan sama orang. Kayak gini nih. Iya. Gue sibuk main HP gitu dengan dalih gitu kan, gue jaga diri gitu. Jadi untuk menjaga diri gue harus mengurangi interaksi sama orang gitu. Takut orang itu berbuat yang tidak gitu kan. Padahal kan bisa jadi berbuat yang iya ya. Bukan tidak. Bukan tidak. Masuk. Jadi gue membatasi diri dengan tidak berinteraksi dengan orang tersebut gitu. Jadi asosial itu bisa aja terjadi gitu, mungkin sering terjadi di lingkungan kita gitu kan, di circle pertemanan kita mungkin ya. Iya. Sering ya. Lo pernah apa tuh? Pernah ada nggak asosial di lingkungan lo gitu? Asosial terutama di kayak pertemanan ya, kayak lagi kumpul-kumpul, mereka pada asik main HP. Oh gitu. Iya. Kalau Alwi Ada nggak? Kalau gua malah kayak guanya gitu tuh yang itu kayak gitu berasosial. Iya. Bersikap kayak gitu Oh malah. ini. Jadi gini loh, kayak di kampung gue itu kan gua kan baru pindah gitu loh. Dari ya sama-sama di Merak Dari sih, Pluto. apa Mars? Ya maksudnya kan sama-sama di Merak, cuma kayak dari bahasanya kan lebih mungkin kalau misalnya yang sekarang lebih peloksokan kayak gua ngomong gua lo aja malah diledekin gitu tuh. Saking Gimana tuh? udah pernah makan udah mentang-mentang makan ayam katanya ngomongnya gua lo katanya, padahal kan Aku lucu tuh. belum. iya, padahal kan nggak kayak gitu tuh. Gua makanya kayak lebih kayak terus kayak ngomong juga dia nggak pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa sini ya? Iya, pakai bahasa kayak sire-sire, kayak gitu kita Ya gitu. mungkin kita harus belajar juga dan mereka juga harus memahami kita juga gitu. Jadi Iya. saling memahami. Kayak gua kalau ngomong sama orang Jawa
Gua tahu apa yang mereka omongin gitu, gua tahu, gua paham, tapi gua nggak bisa melafalkannya gitu kan. Itu gua banget kalau di kampung tuh. Jadi gua nyoba pakai bahasa Jawa gitu, nggak cocok katanya. Udah pakai bahasa Indonesia aja gua ngerti gitu katanya. Dibilang kayak gitu tuh. Jadi ya udah gua pakai bahasa Indonesia, tapi kita tetap bisa berkomunikasi gitu kan. Intinya beda itu. bahasa tapi. Beda bahasa tapi tetap satu, Indonesia. Merdeka. Merdeka. Amin. Merdeka dia. Amin tapi. Merdeka iya Tapi kan. udah merdeka Oh, tapi. iya, amin. merdeka. Ya jadi walaupun itu terbatas bahasa tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Masalahnya ini kita ada di hadapan kita nih, tapi kita untuk interaksi kita malah megang gadget gitu kan dengan di dunia yang di luar gitu kan. Itu emang sering terjadi di circle kita gitu. Padahal kan kita ngobrol kan tatap muka gitu. Jadi dengan ngobrol ini kita jadi tahu sifatnya gimana, wataknya gimana, mungkin gitu ya. Iya, bener banget. Tapi kan dewasa ini gitu kan, banyak orang-orang yang lebih mentingin HP mungkin dengan Instagramnya, Twitternya, atau Facebooknya, dan beranggapan bahwa dunia maya lebih nyata daripada dunia nyata gitu. Jadi Padahal kan maya. bukan nyata. Bukan gitu. Rosa. Bukan Rosa juga. Pasti. Maya orang mana berarti ini? Ya jadi, nah lain apa pepatah yang lain padang lain apa gitu tuh? Lain padang lain terang. Bukan Nggak tahu, ya. lain Ya pokoknya lain-lain lain gitu lah. medan. Jadi kita di kota nih gitu kan, jarang banget kita interaksi sama orang, bener nggak? Iya benar. Jarang, apalagi orang yang gak dikenal gitu. Nah, di gunung nih, terutama karena gua ya sedikit hobi gitu kan, jalan-jalan ke gunung atau ke tempat manapun gitu yang belum pernah kita tuju. Yuk kita ke tempat yang belum pernah kita tuju. Markicap. Nggak nyambung. Jadi gua maksa diri gua buat ngobrol sama orang gitu. Jadi gua berusaha positive thinking aja orang ini bakal baik gitu tuh. Jadi gua nggak punya pikiran orang ini orang jahat gitu. Mungkin itu mensuggest gue ya. Orang ini pasti baik gitu. Gua ajak ngobrol gitu kan. Ya nanya kesehariannya, mungkin pekerjaannya atau dia dari mana, dia hobinya apa gitu. Ternyata dari situ kita mulai ternyata dia ini kenal sama jadi sampai kayak gitu ya. kayak saling kenal gitu lama-lama. Oh ya udah nanti kalau lo ke tempat gua ntar mampir aja ke rumah gua gitu. Kalau lo juga mampir aja ke rumah gua gitu. Jadi kayak kita ini punya saudara gitu. Jadi yang pembahasan teman itu nggak sedarah tapi lebih saudara itu tuh sebenarnya tuh gitu tuh. Silaturahminya nggak pernah putus gitu. Kayak kasih ibu. Buset, sepanjang masa. Ya emang kayak gitu tuh. Jadi kayak misalnya contohnya ke gunung aja. Di gunung kalau misalnya kita lewatin orang gitu kan mau ngedahului gitu kan. Kita pasti sen kanan ya. Buset. Enggak kalau lihat spion dulu lah. Kalau misalnya kita mau ngedahuluin gitu bilang misi bang, misi mas gitu kan. Tapi kalau di kota kita jarang banget gitu kan. Ya karena gak ada yang nongkrong juga gitu. Mau kita lewatin kali. Tapi misalnya lu ada yang nongkrong di gang gitu kan. Kita lewat nih gitu kan. Nah, harusnya cuma kayak gitu doang. Nah, sebenarnya kita nggak salah tahu. Harusnya yang bilang misi orang yang nongkrongnya tahu. Itu kan gang buat jalan. Oh iya. Dia nongkrong di situ gitu kan. Harusnya pas kita lewat misi bang. Karena dia nongkrong di jalan gitu, hak kita gitu tuh. Bener juga ini. Tapi kayaknya kalau kita coba kayak gini digebukin mata. Yang paling lu di mata. Kita mau jalan gitu. Lu dong misi dong gitu. Iya kan tapi gitu kan emang kan aja. Itu gang buat jalan. Iya, bener. Kita jalan di situ. Kita yang misi, harusnya dia lah. Iyalah, misi iya. bang, kita nongkrong di sini. Terus tangannya sambil ke bawah sambil lagi. Iya. Rame gitu. Iya, misi bang gitu. Jadi ya next balik lagi. Itu kalau misalnya kita di gunung papasan sama orang pun kita nyapa gitu, kita tegur. Padahal nggak kenal sama sekali gitu kan. Semangat mas, semangat mbak, Iya. semangat kakak. Yang tadinya jalan tuh. Jadi jalan di tempat. awalnya kan mungkin kenalan gitu kan, bener. dari mana, terus kenapa suka naik gunung. Gue punya video dokumentasi gitu kan. Ada gue pernah nemuin solo hiking gitu kan. Padahal dia Malang hiking. Baru ingat, ya ampun. Solo, ternyata sama-sama Jawa Tengah ya. Ternyata Malang hiking.
Malang Jawa Timur. Oh iya. Sama-sama Pulau Jawa. Ya gitu, jadi sampai gua tanya gitu kan, Mas udah berapa kali naik Gunung Sindoro? Oh, saya udah 70 kali katanya. Wah, 70 kali. Ternyata guide. Padahal kan 70 laut. Iya. Ternyata pas gua telusuri nanya gini, oh dia ternyata dari Temanggung gitu kan waktu gua naik ke Sindoro tuh. Terus dia pernah kerja di salah satu perusahaan dan dia resign karena dia lebih pengen jadi preman, manusia bebas. Awalnya kan dari freeman tuh ini. Iya benar. Gitu. Jadi manusia bebas dia jadi porter udah 70 kali lebih ke Sindoro, 80 kali mungkin 100 kali ke perahu gitu kan. Dengan itu dia bahagia gitu tuh. Iya. Jadi gue sampai nanya kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya mau ke Temanggung, ini aja DM saya aja, nanti saya ajak jalan-jalan ke Temanggung. Gila kan kata gue. Emang silaturahmi ini Emang gitu kan. Ya membuka pintu rezeki lah gitu kan ibaratnya gitu kan. Emang kayak gitu kan ini pepatahnya gitu. bisa jalan-jalan tahunnya habis itu suruh bayar. Ya nggak apa-apa lah kan namanya dia usaha ya kan. Iya Ya. sih. Matiin usaha temen namanya. Tapi gue mau nanya, kalau membuka pintu rezeki itu pintunya didorong apa ditarik? Geser. Kadang-kadang ini otomatis gitu. Buka sendiri. Bukan sendiri. Buka ya. Kalau kita ngedekat tuh, berarti kan kalau itu filosofinya sebenarnya tuh Oh. pintu otomatis tuh. Kalau kita ngedekat, pintu itu bakal kebuka gitu. Oh iya benar. Kalau kita usaha, pintu itu bakal kebuka gitu kan. Benar iya. Banget. Masuk sih. Masuk Pak Eko. Masuk. Balik lagi ke konten asosial. Tapi emang kayak gitu kalau misalnya kita di gunung, siapapun kita sapa gitu kan, bener nggak? Iya, benar. Lu gitu nggak? Gitu. Gimana kalau nyapa di gunung? Biasanya Pak, jangan Pak terlalu tua gitu. Pak Jarwo. Bang duluan. Iya, Terus? iya. Dia Begitu sih. jawab, iya nanti giliran gue istirahat. Dia yang balik nyapa, Bang duluan gitu sampai Tapi puncak. orang-orang itu dong. Itu terus. Enggak. Ternyata satu rombongan lo. Enggak. Jadi biasanya kan kalau di gunung tuh biasanya rame. Apalagi kalau saling sapa gitu jadi makin banyak juga silaturahminya. Terutama kalau cowok disemangatin cewek. Yang tadinya lemas jadi Makin lemes lah dia ngantin cewek cakep jadi gitu. Iron Man. Kayak makan odadinya Pak Oleh. Buset. Lo ada nggak pengalaman? Jadi lo jadi sosial banget lah di gunung. Lo kan kayak introvert gitu kan di rumah kan karena Iya. perbedaan bahasa. Lo di gunung gimana tuh? Kalau gua di gunung malah kayak gua sehari kayak gini bisa ngomong di depan banyak orang kayak di gunung tuh. Jadi gua kayak percobaan gitu loh. Maksudnya? Jadi kayak Bang kayak memperkenalkan diri segala macam ngobrol gitu. Gimana kerjaan kalau misalnya tuh gimana kerjanya di mana gitu kan. Rumahnya di mana, asal dari mana. Udah pernah itu sih yang paling bener-bener para pendaki banyak nanya tuh kayak yang paling banyak tanya nih kayak udah ngedaki gunung berapa gitu. Udah ngedaki gunung mana aja itu kan pasti ini ya. Kayak udah sering lah. Iya, lumrah. Iya. Udah lumrah banget gitu tuh. Ngomong aja belum besus. Udah lumrah banget emang kalau misalnya nanya-nanya kayak gitu kan. Ya itu kayak gua bisa ngomong di depan banyak orang, bisa ngomong kayak gini di depan kamera kan kayak ada aja gitu yang ini kan. Jadi kayak kita tuh di gunung itu kita kayak topeng kita lah gitu ibaratnya. Benar. Sebenarnya kalau di kota kita nggak gitu kan, kita acuh tak acuh gitu kan, kita cuek sama yang lain gitu. Kita bahkan kalau ada kita motor yang mogok aja di jalan gitu kan, kita kita masa bodoh gitu, malah kita takut tuh itu begal gitu. Iya Padahal, benar, iya benar. Padahal butuh bantuan. iya butuh ditolong gitu. Tapi kadang beberapa kali kesempatan gitu, gue maksa diri gue buat nolong gitu, buat nolong mereka gitu. Kadang ada yang mau ditolong, kadang ada yang nggak mau ditolong gitu. Oh iya. Karena takut gue begal gitu. Iya ternyata orang ini tergantung orang yang mandang ya. Iya, jadi kadang gue tawarin dia nggak mau gitu. Terus ada yang gue tawarin lagi dia mau gitu kan. Kadang ada yang kehabisan bensin. Kalau misalnya motornya bocor gue nggak bisa nolongin lah gitu kan. Iya, karena emang harus didorong gitu kan. Tapi untuk yang motornya mogok atau apa ya gue berusaha buat maksa diri gue buat nolong gitu kan, walaupun ada yang nggak mau juga gitu ya nggak apa-apa lah gitu kan, namanya juga usaha gitu kan. Tapi dibalik lagi, kenapa ya kita bisa beda ya? Di gunung kita sosialnya tinggi, nyapa segala negor gitu kan. Tapi kalau di kota kita jadi kayak apa ya? Kayak asing, terus kayak pokoknya kalau di kota ini kita itu harus mencurigai semua orang gitu. Padahal di gunung juga orang gitu tuh.
mungkin dari orang-orang kota ini sendiri yang berulah tahu. Kayak misalnya dia kayak berpura-pura mogok tuh kan, tau-taunya begal. gitu, Mungkin kayak ya menurut Khawatiran. pendapat gua ya, mungkin kayak orang-orang kota itu sendiri yang berulah gitu tuh. Jadi seakan-akan kita malah nggak percaya. Oh, gitu. Kita mau berbuat kebaikan malah kita menuduh dia. Oh, jadi asosial terjadi karena ulah itu sendiri, Ah, ulah iya, apa, benar. perbuatannya. Orang-orang Gitu, jadi tersebut gitu tuh. Ibaratnya kita lebih baik nggak ngobrol sama orang daripada kita kenapa-napa gitu Nah kan. iya benar itu sih tepatnya. Tapi gimana ya, sepakat nggak sepakat sih. Tapi Terus iya gimana juga ya. Susah Baiknya juga gimana sih. Iya. Susah juga sih kalau misalnya itu tuh. Terus kalau kita terus berpikiran kayaknya gua nggak lebih baik nggak ngobrol sama orang sama terus lambat laun ya nggak bakal ngobrol-ngobrol juga gitu. Iya benar. Pada Kecuali kita maksa bahwa di pikiran kita orang ini nggak bakal inilah gitu tuh. Nggak bakal yang aneh-aneh Iya gitu. gitu kan, terbukti di gunung gitu kan. Kita maksa diri kita buat ngobrol segala macam, padahal belum tentu dia baik gitu kan, belum tentu juga gitu kan. Apa di pikiran kita yang naik gunung itu semuanya baik gitu kan? Iya. Enggak benar sih. juga gitu tuh. Ada juga waktu itu yang apa kayak nyobek tenda, disilet gitu kan, Iya. tendanya ngambil barang Ngambil gitu kan. barang itu ya. Ada juga yang kayak gitu tuh, ada juga yang ngebetak gitu kan. Iya, terjadi di gunung-gunung. Nah gitu. Jadi tapi kita tetap aja kita negor gitu kan. Iya. Iya. menyapa. Iya gimana tuh? Ya mungkin karena kayak menurut pendapat gua kalau misalnya kayak di gunung tuh mungkin lebih nggak banyak kayak sosial media menyorot gitu tuh kan. Kalau di kota kan dia kayak ada ini video nih di video. Kalau misalnya di gunung kan mungkin belum ini gitu tuh. Mungkin belum canggih juga otaknya kalau misalnya di gunung apa ketinggalan kalau otaknya. Otak yang ketarik. Jadi kan kalau misalnya di gunung emang udah banyak gitu video-video dibandingin sama yang di kota. Maksudnya Kayak video apa? begal, begal di kota gitu lebih banyak kan daripada kayak yang disilet-silet gitu. Beberapa gunung kan cuma beberapa doang kan. Iya. Kayak gitulah menurut pendapat gua mah, ya nggak tahu kalau misalnya menurut Iksan gimana nih kalau Kalau misalnya. menurut gua, kalau kayak pandangan tentang seseorang ya, seseorang kalau di kota sama di gunung, kalau kayak orang-orang yang ingin jahat itu, kayaknya nggak mungkin presentasenya tuh nggak besar kalau dia suka hobi kayak mendaki atau organisasi, karena di tempat-tempat seperti ini kita belajar tentang sebuah kebaikan, bukan menjadi seorang penjahat. Iya benar. Di mana ya, di luar negeri itu ya? Kalau nggak salah gue pernah baca itu di luar negeri, di swasta kayaknya. Gua kira yang lucu, tau yang lucu Di, ya. di luar negeri gue pernah baca katanya dia jadi toko buku di luar di emperan. Pencuri tidak membaca, pembaca tidak mencuri gitu. Jadi dia nggak dimasukin bukunya tuh dari luar gitu. Jadi dia punya semboyan gitu, apa prinsip gitu kan. Pencuri tidak membaca, pembaca tidak mencuri gitu. Jadi bukunya aman gitu. Gitu, iya gitu. benar. Jadi pencuri itu nggak bakal baca, paling jadi reseller gitu. Tapi ya masuk akal juga ya kalau mungkin berikutnya kalau misalnya ya beberapa tahun kemudian mungkin bisa diambil kayak pelajaran kayak gitu ya, kayak di luar negeri gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak ada kayaknya yang orang yang percaya itu nggak ada kayaknya kalau misalnya belum kenal, ya nggak sih? Kebanyakan, Iya kan? tapi nggak semua gitu. Iya, jadi kalau kita ngobrol sama orang dikenal bahwa nggak dikenal nih bawaannya takut, curiga segala macem gitu. Itu negative thinking ada, pasti ada gitu kan. Tapi mungkin kita bisa perkecil gitu kan. Pun kalau misalnya kayak kejadian, wah gue diapa-apain nih gitu kan ya. Karena kita interaksi sama mereka gitu kan. Ya gimana ya, disalahin juga nggak bisa gitu kan. Kita kan makhluk sosial gitu, bener nggak ya? Benar. Iya benar. Jadi masih jadi PR buat kita nih gitu kan, kenapa bisa beda gitu antara di gunung sama di kota gitu. Gue belum tahu jawabannya, mungkin dari penonton ada yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya. Anjir, Iya. kayak YouTuber. Mau ditaruh di YouTube. Iya juga ya memang. Gimana nih penjelasan dari saya nih? Oh jelas nggak nih? Lumayan cukup jelas sih ya. Jelas ya. Tapi menurut gua kayak tentang yang tadi ya, kalau misalnya ini pengusaha orang Indonesia dibandingin sama pengusaha Cina, gua itu pernah belajar dari salah satu orang, dia punya toko. Jadi dia belajar dari orang Cina. Orang Cina, kadang lu pernah nggak kayak orang Cina itu ngejaga bukan dia sendiri, jadi kayak orang lain yang ngejaga toko itu kan. Iya. Kalau Indonesia malah kayak gua sendiri gitu tuh yang ngejaga, dia nggak percaya. Karena kalau di Cina katanya ya,
dia kesejahteraan itu tuh kayak bersama gitu. Jadi kalau misalnya karyawannya sakit, dia nggak dapat uang. Kalau misalnya kenapa-napa juga dia nggak bangkrut gitu. Jadi kayak dia lebih percaya sama karyawannya daripada Berarti dibanding sama kalau Indonesia. disimpulin, karyawan adalah aset terbesar perusahaan. Nah, Bener banget. Keren banget gua tuh. jadi Padahal yang ngejelasin. Iya. Ya gitu kan berarti kan Ah, intinya iya, karyawan bener. adalah aset terpenting lah perusahaan gitu kan. Iya. Tanpa karyawan perusahaan nggak bakal jalan. bener. Tanpa perusahaan karyawan masih bisa cari kerja tempat lain gitu. Iya, Gue jadi tahu nih ya, karena apa? Sosial, Iya, Hmm. benar. interaksi. Interaksi sosial ya. Jadi mungkin kita belum bisa maksa diri kita buat ngobrol ya. Tapi gua udah mulai nyoba maksa diri gua buat ngobrol sama orang lain di kota maupun di gunung gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa ngikutin gua gitu. Biar ngikutin ya lewat subscribe. enggak lah Mengikuti. maksudnya kita jangan jadi asosial gitu kan. Iya, Kita Oh iya benar. positive thinking sama negative thinking itu harus turunin negative thinkingnya gitu biar positive thinking kita gede gitu. Iya, Jadi, benar. kan gimana niatnya ya sebenarnya katanya mah. Tapi kalau gua yang apa di lingkungan gua sendiri sampai sekarang kayak gua malah minder sendiri gitu tuh. Tapi kalau misalnya ada nih acara-acara besar gitu, gua diundang, diajak gitu. Jadi gestar. Iya beneran, gua diajak gitu, disamperin ke rumah sampai kayak, "Pak, ada Alwinya?" Ada gitu, diomongin kan. Iya, ngomongnya mah iya duluan aja, cuma gua nggak ini gitu kan, nggak kesana. Ya karena itu alasan gua. Mereka mungkin bisa nerima gua kayak gua sih kayaknya nggak bisa nerima mereka gitu karena gua nggak ngerti juga gitu kan bahasanya. Ngerti sih ngerti, cuma gua ngomong kayak gini juga mereka nganggapnya kayak apaan sih lo mentang-mentang orang kota gitu, mentang-mentang makannya udah ayam katanya kan. Iya, bukan. Padahal kan tahu tempe juga enak kalau Rasa pakai ayam. saus. Ya itu. Ya gitulah mungkin obrolan kita malam ini. Udah malam ya sekarang ya? Udah. Gak pakai jam lagi. Alhamdulillah udah pakai peci. Jadi gitu obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua terutama ya. Nah, Mungkin benar-benar. bermanfaat juga bagi para penonton, bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi itu mungkin ada kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang asosial, perbedaan di gunung dan di kota, mungkin bisa di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya kan emang bener kan kalau misalnya di kota itu ya. Kita ya. Iya emang ini tahu. Kenapa ya kayak gitu ya? Itu tadi kayaknya karena kita takut gitu, takut. Karena kebanyakan media yang di kota tuh bilang orang asing tidak dikenal ini membunuh orang gitu kan. Jadi kita terbayang akhirnya menghasilkan jadi stereotip kita itu berpikir bahwa kalau kita berinteraksi dengan orang asing sama dengan kecelakaan atau sama dengan bakal membunuh diapain diri gitu, gitu nah ya. gitu tuh. Berhubung dengan kejahatan. Iya. Padahal kalau misalnya kita di gunung, kita nggak tahu gitu kan orang itu juga mungkin begal kah atau apa gitu kan. Iya ya. sih bener sih. Tapi kita positif aja gitu, positif gitu tuh. Nggak pernah kita, wah begal nih nggak bakal gua ajak Iya, ngobrol kenapa gitu. ya? Kenapa? Lagian Kalau juga kita di nggak- gunung gitu tuh ya, kayak lebih percaya tau daripada di Iya. kota. Iya betul. Padahal mah kita juga nggak tahu siapa dia, sifat dia bagaimana. Sekarang ini kalau seandainya kalau misalnya lu di lingkungan lu nih rumah, kayak orang tua lo pergi nih, pasti lu suruh jaga rumah kan? Iyalah. Tapi kalau di gunung, tenda ditinggalin tuh. Kita Apa kabar ya? percaya aja gitu kan sama Ya mungkin kalau di rumah kan ada TV kan, kalau misalnya tenda nggak bawa TV kali kan kalau naik gunung. Rasanya Siapa ada. tahu aja alat-alat ultralight. Mahal.